Selamat datang di ibadah Hari Doa Sedunia HKBP Kernolong tahun 2022. Sebelumnya kami memohon maaf atas keterlambatannya serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada Amang, Inang, dan teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Amang, Inang, dan teman-teman sekalian, tahu gak apa arti dari Hari Doa Sedunia? Nih, aku jelasin dulu ya. Jadi, Hari Doa Sedunia adalah kegiatan oikumenes global yang diprakarsai oleh kaum perempuan oikumenes internasional. Dan ini dilaksanakan oleh lebih 170 negara pada setiap awal bulan Maret. Gerakan ini bertujuan untuk menyatukan kaum perempuan dari berbagai ras, budaya, tradisi dalam persekutuan doa yang memahami dan bertindak untuk perdamaian dan keadilan. Topik doa yang kita bawakan saat ini adalah mendoakan 3 negara, yaitu Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Nah, tema ini merenungkan bagian ketika Yeremia menghadapi situasi di mana orang-orang Israel yang diasingkan, yang rindu untuk kembali ke tanah air mereka. Beberapa di antaranya kemiskinan, ketakutan, dan keterasingan. Sebagai orang yang telah mengalami situasi ini, mereka menceritakan kisah mereka tentang bagaimana rencana Tuhan telah bekerja dengan cara yang tidak terduga bagi mereka. Rencana yang telah membawa kedamaian, kebebasan, dan keadilan dari Tuhan. Bener banget. Oh iya, Amang, Inang, dan teman-teman tahu tidak? Sepanjang perjalanan sejarah, negara-negara telah saling melakukan negara lain dan mendirikan kerajaan yang berdiri dan membentang di seluruh dunia. Melihat ke belakang bahwa karena keegoisan dan kurangnya perhatian terhadap orang lain telah menyebabkan penderitaan bagi saudara di negara ini. Demikian situasi yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kita juga merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti kemiskinan, kekerasan, dan tantangan lainnya. Oleh karena itu, kita mengadakan ibadah doa sedunia ini dengan tema Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu, yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Mungkin itu aja ya penjelasan mengenai Hari Doa Sedunia tahun 2022 ini. Bentar dulu Karen, aku masih bingung deh. Barang-barang yang berada di depan altar ini untuk apa ya? Kan ada bendera, ada peta, ada hiasan warna-warni, ada lilin, dan juga ada roti. Nih, aku jelasin barang-barangnya ya. Jadi kan kita lihat nih, ada hiasan berwarna-warni. Aku jelasin aja warna-warnanya. Kalau biru itu melambangkan lautan di sekitar pulau-pulau di negara. Hijau melambangkan rumput atau tanah. Abu-abu atau coklat melambangkan tanah kota. Lalu di sini ada 4 bendera. Ada bendera Indonesia, bendera Inggris, bendera Wales, bendera Irlandia Utara. Bendera tersebut ada karena ibadah tahun ini dipersiapkan oleh Komite HDS dari negara Inggris, negara Wales, negara Irlandia Utara, dan bendera Indonesia karena kita adalah warga negara Indonesia. Kita juga ada lilin sebagai peringatan bahwa perayaan Hari Doa Sedunia dilakukan pada 7 wilayah benua. Ini juga dapat kita lihat dari peta dunia. Oh, begitu ya? Tapi kalau roti melambangkan apa, Karen? Roti sebenarnya hanya semacam makanan dari Inggris. Oh, oke deh, baiklah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mempersiapkan diri kita. Dan kepada Amang Pendeta, kami persilahkan. Agar kita memulai ibadah kita, baiklah kita memasuki saat teduh.
Kita nyanyikan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan Pada mulanya ketika menciptakan langit dan bumi, bersabdalah Tuhan, jadilah terang. Tuhan Bapa kami menyalakan lilin harapan ini dalam perayaan bersama seluruh umat-Mu. Sementara kami menantikan janji dan rancangan-Mu digenapi. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya Tuhan, pemilik harapan, dalam kesibukan kami sehari-hari, kiranya kami mampu menemukan ruang untuk melihat bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami dan dunia kami. Kiranya kami menjadi bagian dari setiap orang yang memancarkan harapan-Mu, seperti yang kami rayakan melalui penyembahan dalam perayaan hari ini. Amin. Selamat datang di kebaktian Hari Doa Sedunia yang kita rayakan bersama pada hari ini di 7 wilayah di seluruh dunia. Hal ini akan digambarkan dalam ibadah ketika 7 lilin dinyalakan di hadapan kita. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi, Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nabi Yeremia hidup sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Pada saat krisis politik yang hebat, kerajaan selatan Yehuda telah diserbu oleh orang Babilonia dan banyak penduduknya dibawa dari Yerusalem ke pengasingan. Banyak orang telah kehilangan tanah yang mereka yakini telah diberikan Tuhan kepada mereka, dan mereka rindu untuk kembali. Tetapi masa depan tampak suram. Bagian yang dipilih sebagai bacaan firman Tuhan terdapat pada surat Nabi Yeremia yang menguraikan rencana Tuhan untuk orang-orang buangan. Mereka harus tinggal di tempat mereka sekarang dan menjalani kehidupan baru untuk diri mereka sendiri di negeri asing ini. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi,
dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberkati kamu. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Aku tahu kan
muka kami menyalakan lilin harapan ini dalam perayaan bersama seluruh umat-Mu, sementara kami menantikan janji dan rancangan-Mu digenapi. Kita nyanyikan lagu doa ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan menyampaikan orang-orang Yehuda memberi perhatian kepada orang-orang di tempat kemana mereka diasingkan. Seringkali kita gagal dalam merawat dunia dan umat Tuhan yang ada di dalamnya. Marilah kita membawa kegagalan itu kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Tuhan yang Maha Penyayang, kami datang kepadamu lewat pengakuan dosa. Kami sadar bahwa ada banyak penderitaan yang dihadapi saudara dan saudari kami di seluruh dunia adalah akibat dari penjajahan masa lalu. Kami menyadari hal ini dan menyesal karena sebagai sebuah negara kami sering mengutamakan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Tuhan, dalam rahmat-Mu, ampunilah kami. Kami mengingat akan dunia ciptaan-Mu yang mengagumkan, dan betapa kami hanya mau menerima namun enggan menjaga kekayaannya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Ya Tuhan, dalam rahmat-Mu, ampunilah kami. Sesama kami, saudara dan saudari kami menangis dan berseru kepadamu. Kami telah gagal untuk mencintai mereka dengan baik. Kami tidak mengasihi sama kami seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bahkan terkadang kami belum mencintai diri kami sendiri. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah kami. Ya Tuhan, dalam rahmat-Mu, ampunilah kami. Ya Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, tolonglah kami untuk bertindak menyambut panggilan pertobatan kepadamu. Ya Yesus, kami mengucap syukur karena melalui pengorbanan-Mu, kami telah diampuni. Ya Roh Kudus, ubahlah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat hidup dan mengasihi seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Amin. Suara para perempuan, orang-orang yang hidup pada zaman Yeremia, menemukan diri mereka berada di tempat yang tidak mereka inginkan, jauh dari tanah air mereka, dan dikucilkan dari budaya, ibadah, dan tempat tinggal mereka.
Ada banyak orang yang telah menetap lama di kepulauan Inggris setelah meninggalkan tanah air dan budaya mereka. Di negeri makmur ini ada mereka yang miskin, dan di tengah keramaian kota banyak orang yang merasa kesepian. Bagaimana kita bisa menceritakan semua kisah mereka? Tentu kita tidak bisa. Tetapi kita dapat mendengar suara-suara yang menyuruh kita untuk mendengarkan apa artinya mereka dikucilkan di Inggris, di Wales, dan Irlandia Utara. Jadi apa artinya merasa dikucilkan di sebuah negara seperti Inggris, Wales, dan Irlandia Utara? Hidup dalam kemiskinan, kadangkala sebagai ibu, ia tidak makan agar anak-anaknya tidak kelaparan. Hidup dalam ketakutan karena pasangannya melecehkannya secara fisik, emosional, dan seksual. Hidup dalam kesepian dan keterasingan karena usia, kecacatan, asal etnis, maupun jenis kelamin. Ya Tuhan, kami menyalakan lilin harapan ini dalam perayaan bersama seluruh umat-Mu, sementara kami menantikan janji dan rancangan-Mu digenapi. Cerita pengharapan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita menemukan diri kita dalam situasi yang tidak kita inginkan. Terkadang seperti orang buangan di Babel, kita tidak mampu melihat jalan yang berada di depan dan merindukan campur tangan Tuhan. Namun seringkali Tuhan menjawab dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan dan sama sekali tidak seperti yang kita harapkan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas caranya mengerjakan rencananya untuk memberkati kami, memberi kami harapan dan masa depan melalui kehidupan kami di mana kami tinggal. Ya Tuhan Bapa kami menyalakan lilin harapan ini dalam perayaan bersama seluruh umat-Mu, sementara kami menantikan janji dan rancangan-Mu digenapi. Ya Tuhan Bapa kami menyalakan lilin harapan ini dalam perayaan bersama seluruh umat-Mu, sementara kami menantikan janji dan rancangan-Mu digenapi. Ya Tuhan Bapa kami menyalakan lilin harapan ini dalam bersama seluruh umat-Mu, sementara kami menantikan janji dan rancangan-Mu digenapi.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Janji-janji Allah akan kebebasan, pengampunan, keadilan, dan perdamaian digenapi melalui Yesus. Dia adalah cahaya pemberi kehidupan yang bahkan kegelapan terdalam tidak dapat padamkan. Melalui Yesus kita dapat datang mendekat kepada Tuhan dan melihat rencananya bagi kita. Mari kita angkat pujian. Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kami mengucap syukur karena Engkau mencintai kami dengan setia dan dengan cara yang unik. Engkau mengasihi kami sebelum kami tahu apapun tentang Engkau. Engkau peduli kepada kami di setiap saat dalam hidup kami. Engkau tahu pikiran terdalam kami, harapan tertinggi kami, dan ketakutan terbesar kami. Engkau tahu yang terbaik dan yang terburuk dalam diri kami, dan masih tetap mencintai kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih untuk rencana dan janji-Mu bagi kami. Ketika kami merenungkan janji Tuhan kepada orang Yehuda, di setiap waktu hening, kami tidak ragu untuk menuliskan atau menggambarkan apa yang ada di pikiran kami. Sebab firman-Mu berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hari doa sedunia itu adalah yang diprakarsai dan biasanya dilaksanakan oleh perempuan. Berkembang sedemikian rupa ikut serta anak-anak setiap tahun, dan berkembang sudah 170 negara anggota daripada hari doa sedunia yang berganti-ganti menjadi tuan rumah mempersiapkan acara dengan membuat latar belakang kehidupan terutama perempuan di negara masing-masing. 3 negara mempersiapkan yang mirip pengalaman atau latar belakang sejarah mereka. Inggris yang akrab sering kita dengar, kemudian Wales, jika saya tidak salah
dari sana Lididai, kemudian Ukraina, sedemikian rupa kita tahu juga. Irlandia, bukan Ukraina, Irlandia Utara. Kepada kita sudah ada bendera barangkali, yang pegang bendera tolong angkat bendera. Ya, mana benderanya? Oke, ada berapa ini bendera sekarang? Ya, yang memilikinya, yang ada pegang tolong dilambaikan. Firman Tuhan kepada kita pertama tadi konteksnya pembuangan di Babel. Lalu acara ini yang berlatar belakang Inggris, Wales, dan Irlandia. Sedemikian rupa walaupun tidak dapat kita rekam semua, tapi sedikit banyak kita tahu latar belakang mereka. Dan yang ketiga adalah tentu keadaan kita sekarang. Di Babel sungguh umat itu merasakan terasing, terbuang, tercerabut dari akar atau dari kehidupan mereka. Lalu 3 negara ini menggambarkan bagaimana mereka walaupun makmur secara ekonomi global, juga mereka memiliki teknologi industri awalnya hebat, tetapi rupanya banyak pergumulan terutama yang dialami oleh kaum perempuan. Ada banyak orang-orang yang datang dari negara atau daerah lain, lalu di ketiga negara ini kaum perempuan ini, di situ mereka mengalami banyak suka duka penderitaan. Dan itulah yang mau kita renungkan, dan kaitannya tentu dengan pengalaman kita masing-masing nanti. Kepada kita sudah dibagi kertas, tolong kertasnya diambil, dan yang punya bolpen keluarkan juga bolpennya. Kalau tidak memiliki bolpen, ya bisa dipinjam mungkin nanti dari temannya jika teman sudah selesai menulis. Sebelum kita sampai mempergunakan kertas ini, saya mau membacakan sedikit latar belakang atau keadaan mereka di 2 situasi, dan tentunya situasi ketiga itu adalah kita sendiri. Jika firman Tuhan yang kita dengar tadi dari Yeremia pasal 29, khususnya di ayat 11-nya, itu mau memberitakan kepada umat, bukan hanya untuk orang Israel di Babel, tetapi mau menceritakan bahwa Allah itu di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keterasingan itu, sesungguhnya Allah tetap bekerja. Dan Allah mengatakan bahwa rancangannya memang bukan seperti rancangan kita, pikiran Tuhan bukan seperti pikiran kita, ya, tetapi Dia punya rancangan yang unik, yang hebat, dan di luar jangkauan kita. Dan kita tahu benar bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari Babel yang di luar pikiran. Justru yang tidak percaya secara formal kepada Yahweh, itu dipakai Tuhan menyelamatkan mereka. Saya mau baca satu cerita yang melatar belakangi kesimpulan kehidupan perempuan yang kita baca tadi dalam liturgi. Nama saya Grace. Usia saya 24 tahun. Saya berharap agar semua orang yang mencari perlindungan di Inggris akan disambut, dipeluk,
dan diberi dukungan yang mereka butuhkan. Terus kita tahu bahwa ada banyak orang meminta perlindungan di Inggris sekarang. Ketika berita di Inggris mulai dipenuhi dengan cerita tentang orang-orang yang menyeberangi Mediterania dengan sampan dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapai benua Eropa, saya tidak bisa mengabaikannya. Hati saya hancur karena orang-orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mempertaruhkan hidup mereka untuk mencapai benua yang kami diami. Tuhan yang saya percayai adalah Tuhan yang maha adil, dan ini adalah contoh ketidakadilan yang serius dan berbahaya yang terjadi di depan mata saya sendiri. Pada September 2017 saya pindah ke Calais untuk menjadi sukarelawati di dapur komunitas pengungsi. Saya akhirnya tinggal selama 6 bulan di sana, bekerja sebagai pengemudi dan koordinator distribusi. Tuhan memberi saya jaringan dukungan yang luar biasa, baik di Calais maupun dari rumah, sehingga saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sesungguhnya dapat menemukan harapan dalam persahabatan. Harapan Grace adalah untuk pengungsi. Lalu sekarang apa harapanmu, saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan sekarang dan pergumulan? Grace bersemangat untuk memulihkan nilai bagi para pengungsi dan hasratnya menuntunnya untuk melayani dengan cara yang praktis. Langkah apa yang dapat Anda ambil minggu ini yang akan membantu mengubah ketidakadilan? Kami ingin menciptakan gerakan pembawa harapan yang penuh semangat di seluruh dunia. Bagikan satu isu yang Anda temui dan menuliskannya di selembar kertas. Bagikan ke dalam grup, lalu unggah ke media sosial menggunakan tagar WDP Hope. Semoga kita terinspirasi oleh bacaan dalam kitab Yeremia ini untuk percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan mewujudkan rencana yang sempurna dalam hidup kita. Bapak Ibu, ambillah kertas tadi, tuliskanlah apa harapanmu, baik tentang keadilan di tengah dunia yang ada di sekitar kita, apa yang Tuhan akan katakan untuk situasi itu. Itu bisa untukmu sendiri, untuk saudara-saudara yang mungkin ada kita kenal, atau situasi kita. Kita berikan kesempatan 3 menit untuk menuliskannya. Mohon tidak menulis nama. Mohon tidak menulis nama. Perempuan, pergumulan rumah tangga, atau situasi kita sekarang. Di tengah-tengah itu apa harapan kita? Apa yang kita harapkan Tuhan lakukan untuk itu, untuk situasi.
Bagi yang tidak punya bolpen, bisa dipinjam sebentar dari teman yang sudah selesai menulis di sampingnya. Jika sudah selesai, ambil sikap berdoa. Mendoakan sendiri apa itu harapan itu tadi, atau yang Bapak Ibu dan Saudara tuliskan. Pemusik boleh kira-kira lagu Mari kita berdoa masing-masing Bapak Ibu Saudara, mendoakan apa yang sudah kita tuliskan itu, seraya kita diiringi dengan musik indahnya saat teduh. Marilah kita berdoa sesuai dengan acara kita. Bagi mereka yang lapar, yang tidak memiliki cukup uang untuk hidup bermartabat, kiranya mereka akan dapat menemukan kemurahan hati dalam komunitas mereka. Ya Tuhan, dalam belas kasih-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang dilecehkan dengan cara apapun, yang rumahnya, tempat belajar, atau tempat bekerjanya
bukanlah tempat yang aman, melainkan tempat yang mendatangkan ketakutan, agar mereka dikuatkan dan dibebaskan dari para pelaku kekerasan dan apapun yang mendatangkan ketakutan. Ya Tuhan, dalam belas kasih-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. bagi mereka yang hidup dalam kesepian maupun yang terisolasi, agar mereka dapat menemukan komunitas yang menghadirkan persahabatan. Ya Tuhan, dalam belas kasih-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. bagi mereka yang dijauhi, yang kepadanya orang-orang memalingkan muka, agar mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian di dalam keluarga dan dikasihi sebagai anak-anak Allah. Ya Tuhan, dalam belas kasih-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. untuk mereka yang terlantar, yang tinggal di tempat pengasingan dan dalam ketakutan akan kehilangan semua yang pernah mereka ketahui, agar mereka menyadari akan damai sejahtera dan kekuatan Allah di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, dalam belas kasih-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. marilah kita menyerahkan diri kita dan semua yang kita doakan. Bapak Ibu, kertas ini nanti dimasukkan saat kita menyerahkan persembahan kita, karena ini nanti akan kami kumpulkan dan akan dibawa dalam doa syafaat huria. Makanya tadi tidak perlu pakai nama. Saya ulang, marilah kita menyerahkan diri kita dan semua yang kita doakan ke dalam belas kasihan dengan lagu Arti Kehadiran-Mu. Mari kita menyanyi seraya kita menyerahkan persembahan. Jalanmu tak terselami,
Marilah kita bangkit berdiri. Ya Tuhan yang setia, mengetahui bahwa rencana-Mu untuk hidup kami adalah baik dan janji-Mu layak kami percayai. Kami membawa persembahan ini diiringi pujian dan ucapan syukur, kiranya dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kepentingan semua orang. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Pengasih, karena kami telah dikumpulkan di hadirat-Mu dan berbagi bersama dalam ibadah ini. Kini biarlah kami kembali ke dalam dunia dengan rasa yakin bahwa kami adalah anak-anak kepunyaan-Mu, serta dengan kesadaran bahwa Engkau mengenal kami dengan nama kami masing-masing. Dalam hidup kami sehari-hari, kiranya kami mampu menyelaraskan diri dengan kehendak-Mu, mencari arahan untuk mengikuti rencana-Mu, dan bersabar dalam setiap penantian kami. Dalam tantangan dan sukacita yang kami hadapi, kiranya kami yakin bahwa kami tidak pernah menghadapinya sendirian. Sekarang, marilah kita pergi dengan damai, harapan dan cinta dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikian ibadah hari doa sedunia di jemaat kita. Kita sudah bersama-sama dengan teman-teman kita seiman mendoakan pergumulan terutama kaum perempuan di Inggris, Wales, dan juga Irlandia, dan tentunya pergumulan kita pun. Tahun depan kita berharap
kaum perempuan bisa menjadi tuan rumahnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, diserahkan kepada protokol lagi. Terima kasih kepada Amang, Inang, dan teman-teman yang telah datang pada ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2022 pada hari ini. Mohon maaf jika kami melakukan beberapa kesalahan, dan sekali lagi Selamat memperingati Hari Doa Sedunia. Kepada teman-teman remaja, dimohon jangan pulang dulu karena ada sesi foto bersama. Terima kasih.